saya melihat syarat-syarat politik untuk terjadinya impeachment itu juga tidak tersedia Bang Karni gitu. Syarat hukumnya tidak ada, sampai hari ini belum ada, ya nggak tahu ke depan ya, sampai hari ini belum ada. Syarat politiknya baik dulu maupun pada hari juga tidak ada atau belum ada gitu. Jadi bukan mendahului bukan mendahului kehendak yang maha kuasa, tetapi pada hari ini saya melihat bahwa saya yakin bahwa proses-proses yang ada ini tidak mengarah kepada adanya impeachment seorang Gibran, walaupun ada permohonan-permohonan atau dukungan-dukungan dari kelompok tertentu begitu. Keyakinan saya itu kira-kira sama dengan saya yakin bahwa bumi bulat lah gitu. Bahwasanya ada yang berpendapat bahwa bumi itu datar, itu hal yang lain lagi. Kan ini soal keyakinan kan begitu kan? Ya, jangankan soal impeachment, soal bumi bulat atau bumi datar aja ada orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Jadi jangan pusing gitu loh kalau ada yang percaya bahwa impeachment ini bisa terjadi, karena ada orang-orang yang percaya bahwa bumi itu datar gitu. Nah, terakhir barangkali saya kembali kepada apa yang disampaikan oleh Bang Iwan, bahwa sebetulnya memang Pak Prabowo itu sekarang kalaupun pusing atau ada yang dipikirkan itu, yang dipikirkan beliau itu adalah program-program pemerintahan yang sangat luar biasa berpihak kepada masyarakat. Program-program besar yang dikerjakan oleh Pak Prabowo pada hari ini. Mulai dari MBG, ya, targetnya bisa mencapai 83 juta penerima manfaat. Diberikan makan bergizi setiap hari secara gratis. Nah, ada yang mengatakan, buat apa MBG? Biayanya besar. Kenapa enggak diperbaiki aja kualitas pendidikan? Kita bisa perbaiki kualitas pendidikan, Bang Karni, kalau gizi kita udah cukup, Pak. Sampai hari ini, rakyat Indonesia yang masih stunting alias kurang gizi itu masih banyak, 20%. Kemudian ya, IQ kita kalau pakai data yang sering dikutip itu, skornya 78, peringkat 129 dari 12 negara. Nah, 78 terakhir, imbang sama simpati. Terakhir, sebetulnya ada riset lagi yang baru tuh, saya cek itu di berita. Katanya angkanya sekarang sudah 92, ya peringkat 95. Tapi di ASEAN kita tetap masih yang termasuk yang paling bawah. Paling tinggi Singapura ya 106. Habis itu Vietnam 101. Ini kalau riset yang terakhir gitu. Jadi mereka-mereka yang IQ-nya ini masih kurang, itu kalau mau diperbaiki IQ-nya, itu harus dengan apa? 1, gizi. 2, dengan kesehatan. 3, baru nanti pendidikan. Jadi sebelum pendidikan itu harus ada makanan bergizi dulu, 2 ada kesehatan yang berkualitas. Nah, soal kesehatan yang berkualitas, Pak Prabowo, Pak Presiden sekarang menyelenggarakan cek kesehatan gratis. Ini lebih gila lagi karena targetnya berapa? 285 juta penduduk Indonesia, seluruh penduduk Indonesia harus ada cek kesehatan gratis. Kenapa cek kesehatan gratis? Supaya bisa dicegah potensi-potensi penyakit yang membuat kualitas kesehatan, kualitas sumber daya manusianya menurun. Itu Bang Karni. Jadi programnya tuh sangat banyak Bang. Ini kalau ini dipanjangin lagi, wah luar biasa. Jangan. Ya, kita itu soal CKG, soal kemudian sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini program ajaib. Ya, ini program ditujukan untuk anak-anak yang keluarganya itu Bang Karni, itu 10%, 20% paling rendah. Nah, mereka diberikan gratis SPP, diberikan seragam, diberikan sepatu, diberikan laptop, dikasih makan 3 kali sehari, tinggal di asrama yang berkualitas. Jadi dalam semalam anak-anak yang tadinya nggak punya masa depan atau masa depannya gelap, itu masa depannya menjadi terang. Dia bisa sekolah SMP, dia SD, SMP, SMA, nanti mudah-mudahan dari situ bisa kuliah, bahkan juga bisa ke luar negeri, S2, S3. Jadi ini adalah akan mengubah masa depan dari kelompok-kelompok yang paling bawah. Jadi memutus rantai kemiskinan. Nah, koperasi desa, mau dibikin koperasi desa di 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Yang kalau ini bisa berjalan,
maka masyarakat bisa punya akses kepada bahan pokok yang lebih murah, ya. Kemudian ya nanti dari hasil koperasi kalau berjalan dengan baik, ya nanti bisa mendapatkan bagi hasil. Yang jelas nanti koperasi desa ini arahnya adalah untuk diberikan pinjaman Bang Karni. Nah ini adalah gelombang, Bang Iwan, saya lihat ini adalah gelombang membangun jiwa kewirausahaan di tingkat desa secara masif. Jadi ini adalah program-program Pak Prabowo yang sangat banyak. Fokusnya ke sana. Swasembada pangan, swasembada energi. Ya, ini adalah hal-hal produktif yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, dan ini semua program-program besar yang ingin segera bisa dirasakan manfaatnya di masyarakat oleh Pak Prabowo. Dan karena itu kalau ditanya lagi, Pak Prabowo apakah mikirin soal begini? Rasa-rasanya Pak Prabowo sekali lagi fokusnya adalah bagaimana program-program Astacita, ya, kemudian program hasil terbaik cepat yang pada hari ini sedang dikerjakan bisa terlaksana dengan baik. Demikian Bang Karni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah cocok ini Kodari jadi VCO ini ya. Presidential Communication Office ya. Jadi begini, jangan sampai keliru ya, trust me, saya orang hukum tata negara. Jadi dalam soal pemberhentian seorang pejabat publik yang bernama presiden, itu dikenal dua pola. Satu yang namanya forum privilegiatum, yang kedua adalah impeachment atau pemakzulan. Jadi forum privilegiatum itu adalah pemberhentian presiden melalui proses hukum. Tapi proses hukum yang khusus. Misalnya dia tidak pakai pengadilan negeri, langsung Mahkamah Agung. Dan Indonesia pernah dianut di Undang-Undang Dasar sementara dan Undang-Undang Dasar RIS. Itu namanya forum privilegiatum. Jadi nggak ada yang namanya impeachment pengadilan negeri dulu dan lain sebagainya, nggak ada. Jadi tidak dibutuhkan yang namanya putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua adalah impeachment yang dikenal dalam tradisi ketatanegaraan Amerika Serikat. Itu perspektifnya politik, bukan hukum. Jadi yang penting ada dakwaan dari DPR, the House of Representatives, dan Senat yang kemudian menilainya. 2/3 dari Senat harus setuju dengan dakwaan dari the House of Representatives. Dan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Itu mostly politik karena pemungutan suara saja, siapa yang banyak dia yang menang. Nah di Indonesia ini belajar dari pengalaman sejarah, kita tidak mengambil yang namanya forum privilegiatum sebagaimana Undang-Undang Dasar sementara dan Undang-Undang Dasar RIS, tapi kita juga tidak mengambil impeachment gaya Amerika Serikat karena pengalaman Gus Dur. Waduh ini subjektif sekali. Karena itu kita mengkombinasikan keduanya. Jadi forum privilegiatumnya di mana? Di Mahkamah Konstitusi. Begitu Bung Kodari. Jadi untuk membuktikan apakah seorang itu melakukan tindak pidana korupsi, presiden dan wakil presiden, apakah dia kemudian menerima suap, mengkhianati negara, kemudian tindakan tercela tidak lagi memenuhi syarat, itu cukup dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan hukum yang first, final and binding. Dari sisi hukumnya. Tapi karena ada proses lain, impeachmentnya, maka dikembalikan lagi ke DPR dan DPR harus mengundang MPR untuk sidang pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, di mana unsurnya tidak ada lagi, tidak hanya DPR tapi juga DPD. Begitu tambahan, jangan sampai keliru kita. Nanti malu saya dengan murid-murid tata negara ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.